Baik, mari kita mulai. Selamat malam, Frater. Selamat malam, Bapak. Halo? Baik. Hanya ada duluan ini di tempatnya Bu Feni. Oh Ya, iya. selamat malam, Frater, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita sekarang memasuki pertemuan yang ke-6 di APP kita yang terakhir ini dengan tema Bersatu dengan Kristus dan diutus menjadi berkat. Komuni suci dan ritus penutup. Baik, sebelum memulai APP kita yang keempat ini, kita awali dengan lagu pembuka. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Petrus murid yang setia, namun ingkar dan menyangkal pada guru yang terkasih, karena malu dan ngeri. Kita pun semacam Petrus yang sering menyangkal Yesus. Ampunilah kami Tuhan, dan teguhkanlah iman. Baik, Bapak Ibu, kita awali dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ya, baik, silakan Bu Feni. Lagu pembuka sudah ya, Diandri? Belum? Sudah Bu Feni. Sudah ya?
Sudah. Oke. Baik. Sebelum kita mulai, saya biasanya mereview dulu 5 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama, kita belajar memaknai hari Minggu sebagai hari Tuhan, di mana kita sebagai muridnya diwajibkan untuk berkumpul, untuk mengadakan perayaan Ekaristi, untuk mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk pertemuan kedua, yaitu kita membahas ritus pembuka, di mana kita belajar untuk mempersiapkan diri untuk memulai perayaan Ekaristi dan mendengarkan sabda Tuhan. Kemudian pertemuan ketiga, kita belajar liturgi sabda, di mana dalam liturgi sabda ini kita diminta untuk mendengarkan dan menjawab atau berdialog atas sabda Tuhan. Pertemuan keempat yaitu liturgi Ekaristi atau persembahan, di mana selain persembahan utama yaitu roti dan anggur, kita diminta untuk mempersembahkan juga rasa syukur, permohonan, dan hasil usaha kita persembahkan bersama-sama dengan roti dan anggur. Kemudian pertemuan kelima yaitu puncak dari liturgi Ekaristi, di mana kita memaknai doa syukur agung, di mana doa syukur agung ini Tuhan Yesus bertindak sendiri sebagai Imam Agung yang memimpin doa syukur atas terlaksananya karya keselamatan Allah. Setelah pertemuan, 5 kali pertemuan, kita sampai pada saat yang menentukan, yaitu komuni suci yang kita akan bahas pada hari ini. Komuni suci ini merupakan bagian yang terpenting karena dengan menerima komuni berarti kita bersatu dengan Kristus dan sekaligus dipersatukan juga dengan gerejanya yang kudus. Dengan menerima komuni, maka dengan sendirinya kita juga terlibat untuk mengembangkan gereja Kristus di lingkungan, dalam masyarakat, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, setelah menerima komuni, kita juga memperoleh berkat pengutusan untuk aktif mengembangkan gerejanya. Bapak Ibu, marilah kita menyiapkan diri untuk mendalami bagian akhir dalam perayaan Ekaristi, yaitu komuni suci dan ritus penutup. Baik, kita awali dengan doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur kami persembahkan kepadamu atas rahmat keselamatan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Putramu. Setiap kali kami merayakan Ekaristi, Tuhan Yesus hadir dan memberikan dirinya bersatu dengan kami untuk menghidupi dan menghidupkan iman kami sebagai gerejamu. Kami juga bersyukur karena kekuatan dan terang Roh Kudus-Mu, kami dapat bertekun mendalami kembali apa yang kami lakukan dalam perayaan Ekaristi. Curahkanlah senantiasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memetik buah-buah Ekaristi bagi perkembangan gerejamu di lingkungan, stasi, paroki, dan di tengah masyarakat. Demi kemuliaan namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan Frater. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa, Frater. Oke. Kalau terputus, nanti tolong di-handle langsung ya. Ya, sebenarnya dikatakan Bu Beni di pengantar tadi, kita sudah belajar di titik terakhir gitu ya. Saat ini kita sudah sampai pada ritus penutup. Nah, dan juga komuni dulu ya. Komuni baru ritus penutup. Oleh karena itu, sekarang marilah kita membaca ajaran gereja dari Katekismus Gereja Katolik, artikel 1396. Saya akan membacakannya. Siapa yang menerima Ekaristi disatukan lebih erat dengan Kristus. Olehnya, Kristus menyatukan dia dengan semua umat beriman yang lain menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Komuni membaharui, memperkuat, dan memperdalam penggabungan ke dalam gereja yang telah dimulai dengan pembaptisan. Di dalam pembaptisan kita dipanggil
untuk membentuk satu tubuh. Ekaristi melaksanakan panggilan ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bapak Ibu terkasih, silakan sekarang Bapak Ibu bisa membaca secara pribadi artikel dari Katekismus Gereja Katolik ini. Kira-kira manakah kata, frasa, dan kalimat yang berkenan atau mungkin menyentuh hati Bapak Ibu sekalian? Silakan direnungkan dan diingat. Setelah itu baru kita masuk sesi sharing pengalaman iman. Ya, saya kira cukup. Ya, mungkin sekarang Bapak Ibu satu atau dua orang mau bersharing, tapi sebelumnya saya minta satu orang dulu, karena ini kan, ya ini intinya sharing adalah ini ya. Kira-kira mana yang telah dari dokumen yang Anda baca, kata atau kalimat mana yang menarik bagi Anda. Nah, yang kedua, pesan pokok dari Katekismus yang kita baca tadi apa? Barangkali ada satu dua Bapak Ibu yang mau bersharing begitu, tentang apa yang kita dengarkan hari ini. Mari saya persilakan. Baik, saya coba ya, Frater. Mari, Bu Feni. Kalimat yang bermakna bagi saya yaitu kalimat yang pertama itu, siapa yang menerima Ekaristi disatukan lebih erat dengan Kristus. Olehnya Kristus menyatukan dia dengan semua umat beriman yang lain menjadi satu tubuh gereja. Nah, kalau dari dan makna dan isi pokok, pesan pokok dari Katekismus tadi, menurut saya Katolik ini berarti maksudnya satu kesatuannya. Jadi kita semua umatnya ini dikumpulkan jadi satu yang disebut sebagai gereja. Dan kita ini dikumpulkan berdasarkan melalui pembaptisan dulu. Jadi Katolik ini maksudnya semua umat jadikan dianggap satu tubuh, yaitu gereja itu. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Feni. Tadi saya lupa, 1 Korintus 10 atau 13 tadi ya? Yang tentang satu tubuh itu ya? 13 ya? 16-17 Father. 1 Korintus 10. 10 ya? Iya. Ya, yang adalah salah satu ajaran gereja yang cukup utama begitu ya, bahwa kita adalah satu tubuh begitu kan. Maka menjadi menjadi pertanyaan ketika gereja itu terpecah-pecah. Ya kita nggak ngomong siapa-siapa begitu ya. Tapi buktinya gereja sendiri seiring berjalannya waktu mengalami keterpecahan begitu. Ya ini nanti beda pembahasan memang. Tetapi sebagai saya ingin tekankan di sini adalah Tuhan Allah sendiri dan para rasul pertama-tama menghendaki bahwa kita hidup dalam satu persekutuan yang satu begitu. Seperti di ritus, jadi sebenarnya intinya sama dengan ritus pembuka.
Kita ingat kalau di doa pembuka tadi ada doa kolekta, doa persatuan kita semua. Kita semua disatukan. Nah, di dalam Ekaristi Kudus pun kita juga diingatkan bahwa kita adalah satu kesatuan. Maka Gereja Katolik sampai sekarang berusaha berusaha untuk meningkatkan persatuan itu. Ya jangan sampai kita kemudian mendirikan gereja lain dengan denominasi lain dan sebagainya. Tapi sudahlah, itu sudah menjadi masa lalu, dan sekarang persatuan adalah suatu hal yang penting yang harus diupayakan oleh gereja. Terima kasih banyak Bu Penny. Mungkin barangkali 1-2 orang Bapak Ibu yang lain mau berbagi. Sebenarnya saya tertarik dengan chat tadi di di Zoom meeting kita ya. Tampaknya ada yang mau dibaptis gitu. Dan kebetulan sekali ini ajaran gereja kita pada malam hari ini juga membahas soal pembaptisan. Mungkin yang merasa dirinya mau dibaptis? Mas Yohan Alan, Kak Yohan Alan, bisa bersharing mungkin? Sibuk mungkin ya. Ya udah, mungkin yang lain lagi kira-kira ada yang mau bersharing? Ya, mungkin saya bisa bersharing sedikit, Frater ya. Silakan Pak Antoni. Ya, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang sama satu itu. Ya, seperti yang kita ketahui, Gereja Katolik kita itu adalah yang berpusat kepada Vatikan ya, dengan yang diketuai oleh Bapak Paus. Dan kita memiliki suatu rangkaian liturgi yang sangat indah sekali. Jadi walaupun kita berada di mana-mana pun, kalau kita pada saat yang sama kita mengikuti misa Ekaristi di gereja manapun yang mengikuti ajaran Katolik Roma, itu semua tata caranya sama, bacaannya sama, bahkan tata geraknya pun juga hampir bersamaan. Dan itu adalah suatu hal yang sangat indah menurut kita ya, dan itu merupakan suatu keagungan ya, kesakralan sendiri ya, brother. Seperti yang berulang kali saya alami kalau saya kebetulan ke kota manapun, bahkan pernah saya ke luar negeri pun, itu semuanya susunan liturginya, bacaan dari bacaan yang pertama sampai bacaan Injil, semuanya itu sama, cuma mungkin hanya perbedaan dalam bahasa, mungkin mereka pakai bahasa mereka sendiri. Tapi isinya kalau kita lihat dari kalender liturgi itu tidak menyimpang, jadi sama. Jadi itu satu kesatuan yang sangat indah menurut saya. Dan itu pun menjadikan kita itu seolah-olah kita itu adalah bagian tubuh Tuhan yang tidak terpisahkan. Kita disatukan oleh Ekaristi Kudus, kita menerima tubuh Kristus, sehingga Kristus pun menyatu dalam diri kita masing-masing, dan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa lepas. Nah, kadang kalau kita, karena mungkin adanya pandemi ini, kita tidak bisa menerima komuni kudus, itu kadang ada sesuatu yang hilang ya mungkin ya. Kalau mungkin teman-teman semua atau Bapak Ibu rasakan, kalau kita hanya mengikuti perayaan Ekaristi lewat Zoom itu, ada sesuatu yang kurang lengkap rasanya, ada sesuatu bagian dari diri kita itu yang hilang, yang nggak bisa utuh gitu loh. Itu sih mungkin yang saya rasakan selama ini ya, brother. Kalau memang kita hayati dari tadi yang bacaannya itu, ya kita ini adalah satu tubuh yang disatukan oleh Tuhan melalui Ekaristi itu. Ya kita menerima tubuh Kristus, kita disatukan, dan kita pun mendapat tugas perutusan dari Tuhan untuk mengembangkan gerejanya ini di dunia ini. Itu sih mungkin, Frater. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Antoni. Ya, saya terputus atau apa? Ya, ini saya juga dapat pesan dari Kak Johan Alan ya. Maaf Pak Johan, saya tadi tidak mengerti kondisinya begitu ya. Tapi saya di sini dia memberikan suatu refleksi yang baik gitu. Pak Johan Alan menceritakan bahwa dia tertarik Ke-mute, Frater. cek tes. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa ya, terdengar ya? Bisa, Frater. Oke. Pak Johan Alan tadi memberikan pada saya sebuah refleksi yang menarik tentang roti yang dipecah-pecahkan menjadi banyak tetapi tetap menjadi satu. Juga seperti Tuhan Yesus membagi roti banyak ke ribuan orang. Saya juga kagum dengan momen itu. Nah, benar sekali momen ketika Yesus membagi-bagikan roti adalah salah satu peristiwa penting yang harus diimani oleh gereja. Ini ceritanya gambar Bapak Ibu tidak bergerak, maka saya takut. Tapi semoga mendengar ya yang saya katakan. Jadi ini dengar ya. Oke. Jadi Pak, saya jadi baru teringat ini dengan refleksinya Pak Johan ini. Jadi ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, roti yang ia berikan tetap adalah satu begitu. Sekalipun ia memberikan banyak itu kan. Kan awalnya kita tahu bahwa itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dari 5 roti itu yang adalah satu itu ya, satu keranjang, dalam satu keranjang itu tetap dibagikan kepada banyak orang dengan suatu esensi yang sama, yaitu adalah roti begitu. Jadi di sini suatu panggilan bagi kita semua bahwa kita adalah satu, begitu kan? Adalah satu, yaitu roti itu sendiri. Dan kita dibagi-bagikan. Gitu. Kita menerima pembagian roti itu, kita adalah satu, gitu kan? Satu kawanan jemaat, gitu. Dan roti itu adalah Yesus sendiri, Yesus yang satu, begitu. Jadi kesatuan roti itu adalah ada pada diri Yesus yang disatukan dalam roti itu. Kita sudah belajar pada pertemuan minggu lalu. Roti itu kemudian dibagi-bagikan kepada semua jemaat, kepada seluruh umat Allah. Dan inilah yang kita terima sampai sekarang. Terima kasih Pak Johan, terima kasih juga Pak Lingling sudah memberikan refleksi yang begitu indah pada kita semua. Seperti kata Pak Antoni juga, liturgi kita adalah liturgi yang indah. Bahwa setiap dari setiap rumusan atau struktur dari liturgi itu menjadi suatu hal yang tetap gitu kan, yang tidak pernah berubah gitu. Apalagi pada saat bagian doa syukur agung. Ya memang berapa kali kita mendengar bahwa ada revisi dari terjemahan. Tetapi itu hanya sekedar terjemahan. Tetapi inti bahwa tubuh dan darah itu ada dalam roti dan anggur itu tetap sama dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Demikianlah kita semua diutus. Akhirnya kita semua diutus untuk mewartakan kabar sukacita dari Kristus Allah. Mungkin ada satu lagi yang mau bersharing? Atau sudah cukup kali ya, sudah jam segini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan tentang APP ke terakhir ini. Lagi-lagi saya pakai whiteboard Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa mengikutinya. Ada yang susah ketika saya pakai whiteboard begini? Tidak jelas? Enggak jelas. Jadi ada dua bagian utama ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa dalam perayaan Ekaristi begitu. Perayaan Ekaristi ada dua bagian utama. Yang pertama adalah liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Ini adalah kuncian. Sebenarnya ada satu liturgi lagi itu khusus dalam masa Paskah. Misa malam Paskah itu liturgi baptis. Itu hanya satu
satu kesempatan itu. Begitu. Jadi misa yang ada liturgi satu lagi adalah misa malam Paskah begitu. Makanya eman-eman kalau Bapak Ibu nggak ikut misa malam Paskah begitu. Apalagi kalau hanya sekedar menonton. Aduh, saya rasa itu apa namanya sebuah keeman-emanan hakiki. Jadi berusahalah supaya bisa ikut misa malam Paskah. Ya walaupun jika memang kondisi tidak memungkinkan atau mungkin karena sakit atau mungkin karena apa, ya terpaksa kita harus dengan rendah hati ya tidak ikut acara itu, tidak ikut perayaan Ekaristi itu begitu. Tapi selagi kita masih muda, selagi kita masih sehat, kuat begitu kan, jangan sia-siakan untuk tidak mengikuti misa malam Paskah karena itu adalah puncak. Saya ini terancam tidak ikut misa malam Paskah karena saya ditugaskan di stasi di Pare begitu. Jadi saya tugas nanti Paskah nanti di stasi Pare dan memimpin ibadat, nggak misa. Jadi bersama dengan umat-umat di desa-desa begitu, pimpin ibadat sabda saja. Jadi kami nggak misa. Begitu. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi ya untuk pertama kalinya saya mungkin nggak ikut misa malam Paskah. Kayak mana makanannya gitu lah, keren brother. Ya Pak Ivan. Oke. Nah di sebelum apa namanya? Ada 2 ritus untuk membuka apa namanya perayaan Ekaristi. Ada ritus pembuka dan juga ritus penutup. Sebenarnya juga ada ritus berkomuni juga, tapi itu masuk juga dalam liturgi Ekaristi. Gitu. Jadi keseluruhan Ekaristi ini dibagi menjadi ini tadi ya, 4 ini. Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi. Di dalam liturgi Ekaristi sebenarnya juga ada ritus komuni. Itu baru nanti diakhiri dengan ritus penutup. Nah, di dalam ritus sabda ini kita sudah mengetahui bahwa di dalam ritus sabda kita semua berkumpul menjadi satu kan. Saya berusaha untuk apa namanya mengumpulkan berkumpul persatuan. Ini yang begitu persatuan. Dan juga panggilan ini apa yang itu pemurnian diri ya, pemurnian diri karena kita harus ini mengaku kesalahan, ya mengakui kesalahan karena kita ingat bahwa ada apa namanya ritus tobat begitu kan. Di dalam ritus pembuka ini tadi juga ada ritus tobat. Saya mengaku kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perbuatan. Jadi sebelum kita masuk ke rentetan yang panjang ini, kita harus memurnikan diri dulu di hadapan Tuhan Allah dengan mengaku dosa, dengan mengaku kesalahan kita secara umum, gitu ya. Itu. Lalu liturgi sabda, kita akan mendengarkan tentang Allah yang berfirman, ya kan? Ini Allah yang berfirman. Allah yang berfirman itu baik dari PL Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, khususnya Injil, kitab Injil. Ada 4 Injil ya Bapak Ibu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, hal ini penting begitu kan. Dan juga nanti bacaan kedua sebenarnya ada juga ini ya, Perjanjian Baru juga, tapi tentang kitab-kitab Katolik gitu, surat gitu kan, surat atau kitab Katolik. Itulah pokoknya kita. Allah yang berfirman, kita mendengarkan, kita duduk mendengarkan. Baru puncaknya ada pada Injil. Jadi Injil ini pada liturgi sabda menempati puncak seluruh apa namanya peribadatan liturgi sabda. Jadi setiap misa pasti ada Injilnya. Intinya kita tidak mungkin meninggalkan Injil karena Injil itu menceritakan tentang kisah Yesus sendiri. Akhirnya iman kita berpuncak pada Kristus sendiri. Selanjutnya liturgi Ekaristi. Nah, liturgi Ekaristi ini yang paling penting adalah tentang doa syukur agung. Walaupun sudah ada, ini kalau nggak salah bagiannya Pak itu ya, Pak Antoni waktu ngisi kemarin, persembahan dulu. Persembahan. Apa makna persembahan? Persembahan adalah artinya kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Intinya seperti itu. Jadi persembahan hidup sebenarnya. Kita mau apa namanya? Lihat bahwa apa? Lagu yang enak itu ketika persembahan itulah ambillah Tuhan kemerdekaanku. Nah itu benar-benar kemerdekaanku adalah kebebasan hidupku begitu. Sebagai orang yang merdeka kita bebas begitu kan. Nah di sini adalah lagu ini tampaknya mencerminkan suatu apa namanya
pemberian diri manusia seutuhnya kepada Tuhan Allah. Nah, setelah itu, karena kita akan berkumpul, tadi kan, di Titus Pembuka ini kita sudah mengatakan kita mau berkumpul, kita mau bersatu dengan Tuhan. Dan sekali lagi di dalam ritus komuni, khususnya dalam persembahan, roti dan anggur, karena itu juga di sana akan menjadikan tubuh dan darah Kristus. Nah, yang paling penting kemudian adalah tentang doa syukur agung. Doa syukur agung. Ini adalah puncak ya, puncak Eucharistia, puncak seluruh kita ya, seluruh perayaan ini begitu. Gimana roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Saya memang sengaja tidak menjelaskan panjang lebar tentang kok bisa frater roti dan anggur dijadikan tubuh dan darah Kristus, karena nanti akan menjadi satu kuliah sendiri yang nggak selesai. Tapi intinya memang nanti ada istilah ini ya, istilah transubstansi. Gitu. Saya kira nanti Bapak Ibu sudah diajarkan ini di katekumen, di katekese, atau mungkin juga ketika baptis begitu. Jadi intinya adalah substansinya yang berubah, tetapi bentuknya tetap roti dan anggur begitu. Tetapi bahwa ini sudah berubah esensinya, sudah berubah. Susah menjelaskan. Bentuknya tetap sebagai roti dan anggur, tetapi isinya, keseluruhan isinya berubah, substansinya berubah menjadi tubuh dan darah. Intinya gitu. Itu masa kuliah. Doa syukur agung, puncak, roti dan anggur. Begitu. Kemudian juga ini, pertanyaan dari Pak Roy minggu lalu yang saya nggak bisa jawab. Mengapa Romo di akhir sebelum dia membagikan, saat anak domba Allah ada percampuran tubuh dan darah Kristus? Itu ternyata jawabannya adalah sebuah saya tadi udah nyontek ini. Tadi ada frater dari mana gitu, udah nulis itu di internet. Saya tadi nyontek websitenya frater ini. Lah kan internetnya lagi mati. Itu sebenarnya ada tradisinya sejak abad ke sekian. Nah, internetnya. Ini yang ini. Sejarahnya adalah bahwa pada masa itu Bapak Paus yang di Roma itu membagikan tubuh Kristus atau roti itu ke para imam. Itu yang pertama. Lah, roti-roti yang dibagikan kepada para imam oleh Paus ini adalah fermentum begitu. Fermentum yang artinya adalah hosti suci. Nah ini, percampuran hosti suci ke darah Kristus yang Pak Roy tanyakan ada butiran itu ya, ada itu loh. Romo kok nyuntik kecil begitu, lalu dicampurkan ke darah Kristus ke piala itu. Kenapa? Di sini adalah melambangkan kebangkitan Kristus dan kehadirannya di altar. Begitu. Tadi itu saya lihat gambar, saya lupa gambarnya siapa ya. Atau kemarin saya penjelasan pekan suci itu, ketika Yesus disalib itu di kanan dan kiri salibnya Yesus itu, di kanan dan kirinya salibnya Yesus itu, Yesus kan disalibkan begini di rentangan tangannya. Itu ada malaikat yang membawa piala, lalu numpang netes itu, netesnya darah dari tangan kan dipaku, tangannya dipaku gitu. Lalu ada dua malaikat di kiri dan kanan itu mengambil tetesan darah Kristus itu. Jadi ditaruh dalam piala dan juga menerima darah Kristus itu tadi. Pater, menerima darah Kristus itu kan kanibal, Pater. Kita makan tubuh sama makan darah itu kanibal, Pater. Artinya kita masak makan Kristus gitu. Kita apa artinya ini kita gereja sesat atau apa ini? Kalau gitu kita bisa minum darah lah anti bisa, Pater. Apakah ini tidak bertentangan dengan iman kita atau kemanusiaan kita? Masa kita makan tubuh manusia, makan darah manusia? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi bentuknya itu tetap roti dan ya, bentuknya tetap roti dan tetap anggur, tapi isinya memang tubuh dan darah Kristus. Nah, darah ini apa? Kalau saya itu berapa kali lihat film ya Bapak Ibu, saya suka lihat film, saya suka nonton film. Darah itu bukan sekedar
ini loh, darah itu adalah perjanjian Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu perjanjian zaman dulu, kalau kita tahu perjanjian lama itu adalah Allah mencintai umat Israel begitu kan. Umat Allah mencintai umat Israel. Lalu hadirlah Yesus di Israel. Dan dia mengatakan bahwa perjanjian yang baru ini adalah perjanjian kehidupan kekal, yaitu perjanjian dengan Yesus. Bahwa setiap manusia akan diselamatkan. Dosa-dosanya akan ditebus karena kematian Kristus di salib. Maka darah di sini adalah sebuah perjanjian baru. Kalau Bapak tahu kan ketika Romo mengatakan kenanglah ini sebagai perjanjian baru dan kekal, ya kan? Ketika doa syukur agung itu, inilah piala darahku, darah Yesus, darah yang ia curah. Inilah darah perjanjian Tuhan dengan kamu. Artinya adalah saya lupa kata-katanya. Tapi intinya adalah ketika dalam kehidupan kita manusia, kita tahu bahwa darah itu menumpahkan perjanjian. Saya ingat di film-film itu ya, di film-film itu kalau ada orang yang mau bersumpah itu bersumpah dengan sumpah paling tinggi adalah sumpah darah gitu. Artinya dia benar-benar mau menggores tangannya misalnya, artinya ini sungguh adalah sebuah perjanjian yang sangat ultimate, yang sangat yang sangat maksimal. Dan Yesus melakukan itu. Ya bukan artinya Yesus mau ikut-ikutan manusia, enggak. Saya kira manusia yang ikut-ikutan Yesus begitu. Bahwa darah yang ia tumpahkan adalah sebuah perjanjian baru begitu. Perjanjian baru akan suatu kehidupan kekal. Nah, kalau ditanya umat yang lain, loh itu Katolik lah, apakah kanibal ini? Tidak ya, kita tetap meminum tetap meminum roti. Kita tetap meminum anggur ketika komuni pertama itu, dan juga menyambut roti biasa begitu. Yang kita terima memang zatnya memang adalah zat roti, dan juga itunya adalah anggur, zat anggur begitu kalau secara biologis secara ini. Tetapi tidak bisa kita elakkan juga bahwa yang kita terima adalah tubuh dan darah. Buktinya sudah kita lihat kemarin ya, sudah ada banyak mujizat-mujizat Ekaristi yang menyatakan bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Dan ini bukan sekedar mengada-ngada ya, bukan sekedar itu hanya sekedar roti dan anggur gitu, tapi ini berubah tidak, tapi ini sungguh-sungguh tubuh dan darah gitu. Tidak ada kesalahan. Oke, saya lanjut. Nah, jadi sudah ini adalah. Nah, sekarang kita sampai kepada ritus komuni dan juga doa penutup. Aku ya sudah. Sekarang masuk ke penerimaan komuni. Saya kira penerimaan komuni sudah kita sekaligus singgung ya di pertemuan minggu lalu. Bahwa komuni benar-benar adalah tubuh dan darah Kristus. Tidak bisa diperdebatkan lagi ini ya. Bahwa sudah ada banyak mujizat, dan mujizatnya tidak cuma satu begitu kan. Dan sudah banyak pemikiran-pemikiran dari para teolog begitu kan, yang mengatakan bahwa ini sungguh-sungguh terjadi mujizat yang luar biasa, yang Allah sendiri oleh Kristus sendiri mengubahnya begitu kan. Kalau peristiwa ini sudah kita jelas akan kita saksikan dengan sangat ketika Kamis Putih begitu penghormatan gereja pada tubuh dan darah. Maka kita perlu menerima dengan hormat, perlu menerima dengan suatu bentuk rasa syukur atas pemberian diri Yesus kepada kita. Saya senang dengan katanya dengan sharingnya Pak Alan tadi, bahwa ini adalah peristiwa Yesus membagi-bagikan roti begitu. Yang dibagikan itu satu Bapak Ibu, yaitu adalah roti. Tetapi kita yang menerima itu banyak begitu. Seperti dengan Kristus, kita semua Yesus adalah satu begitu. Tetapi kita semua menerima Kristus begitu. Maka yang satu itu menjadi banyak dan karena dipecah-pecahkan. Demikian juga dengan roti ini. Yesus yang mengucap berkat kemudian bagi-bagikan roti kepada 5.000 orang, halnya serupa dengan ini. Ya Romo nggak mungkin ya, simsalabim jadi banyak, roti satu jadi banyak, nggak mungkin. Tapi ya tetap itu adalah satu roti, yang perlu kita lihat adalah satu roti, yaitu adalah benar-benar tubuh Kristus yang satu untuk kemudian dibagikan kepada banyak orang. Begitu. Dan ini juga akan kemudian tubuh yang satu itu mengantarkan kita pada pemahaman tubuh mistik Kristus menurut Paulus. Bahwa kita adalah satu dan engkau adalah, bahwa Kristus adalah kepala dan engkau adalah anggota-anggotanya. Kepala, Kristus adalah kepala.
dan kita adalah anggotanya. Ya, ini tapi yang tetap pertama adalah kita adalah tubuh, kita menyambut tubuh Kristus, kita menyambut perjanjian itu, kita menyambut kebebasan itu, kita menyambut sebuah pengampunan atas seluruh dosa kita, gitu. Dan baru kita masuk dalam tubuh misi Kristus sebagai kesatuan. Ya ini tapi sebenarnya bukan ini yang penting. Tapi yang penting adalah tadi tentang tubuh dan darah Kristus, mana Kristus sendiri yang bertingkah. Nah, akhirnya ritus penutup, apa yang hendak disampaikan pada ritus penutup? Bapak Ibu yang terkasih, saya kemarin ditegur oleh Romo bahwa seluruh perayaan Ekaristi ini akan menjadi sia-sia. Begitu. Kita berjuang ikut perayaan Ekaristi, kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mengakui dosa kita di awal, kita mungkin salam-salaman ketika salam damai, memberi hormat, unduk-unduk, sok-sokan gitu, kemudian menerima Kristus dengan begitu syukur, mengimani bahwa ini sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Semuanya itu akan menjadi sia-sia ketika kita tidak menjadi berkat bagi sesama. Ini menjadi maka ritus penutup adalah sebuah perutusan. Ini menjadi sia-sia kalau kita tidak mau menjadi berkat bagi sesama. Maka di manakah kekatolikan kita, begitu kan? Bahwa Katolik kan artinya universal, artinya diterima pada semua orang, gitu kan? Diterima. Negara mana yang tidak menerima? Ya, ada negara-negara yang tidak menerima agama Katolik, ya. Tetapi sekalipun demikian, Gereja Katolik tetap bersifat universal. Artinya ia ada untuk dunia yang begitu besar ini. Katolik universal. Universe. Nah, oleh karena itu benar kata Romo ini bahwa kita mungkin setiap hari misa harian atau mungkin juga setiap hari membaca kitab suci, tapi semuanya itu akan menjadi sia-sia belaka kalau relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan keluarga kita, relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, rekan kerja kita, pegawai-pegawai kita, atau mungkin sahabat rekan kerja kita, atau semuanya saja, itu menjadi tidak mewartakan kasih Allah, tidak mengamalkan apa yang disabdakan Kristus, dan lagi tidak mengamalkan persatuan dengan Kristus sendiri. Kalau saya ingat kata-kata Yesus, siapakah saudaraku, siapakah ibuku, adalah ia yang menaati, adalah ia yang mendengarkan sabdaku dan melakukannya, begitu kan. Akhirnya ini juga sama dengan kita, bahwa ritus penutup adalah kita diutus untuk menjadi berkat bagi sesama. Lah, ini sesuai dengan yang saya tekankan dulu. Saya coba kembalikan kepada pemahaman dulu yang pernah kita sampaikan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak. Jika ini adalah sumber, maka kita akan menimba, ya kan? Menimba. Seperti kalau orang ke gunung itu menimba air, gitu kan? Menimba. Dan puncak, karena ini adalah ya keselamatan, gitu. Keselamatan. Menimba, sumber menimba, dan puncak sebagai keselamatan. Puncak perayaan iman. Gitu. Lah, untuk sumber dan menimba ini, akhirnya kita menimba itu untuk apa, gitu kan? Orang ke gunung, orang mencari sumber air, mata air itu menimba air untuk kemudian kita memasak air itu, dibuat mandi, dibuat cuci piring, dibuat cuci baju, dibuat minum, dan sebagainya. Demikian pun kita menimba buah-buah rohani, menerima Yesus sendiri dalam tubuh dan darah Kristus, menimba itu untuk kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Jadi tidak didekam sendiri Bapak Ibu, tapi benar-benar diberikan, diwartakan, menjadi saksi-saksi Kristus. Demikianlah Ekaristi ini membawa pada kita sebuah sakramen yang utama dari seluruh perjalanan hidup rohani. Semoga dengan ini semua iman kita semakin diteguhkan. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan batin. Kita telah sampai pada bagian akhir dari perayaan Ekaristi, yaitu ritus komuni, persatuan dengan Kristus dengan menerima tubuh Kristus dalam komuni suci.
Bagaimana selama ini kita menerima tubuh Kristus? Apakah kita menyiapkan diri dengan doa pribadi sebelum menerimanya? Ketika tubuh Kristus diangkat di hadapan kita, benarkah kita menjawab amin dengan iman? Apakah kita menerimanya dengan hormat dan pantas? Dan setelah kita menerimanya, kita juga bersyukur dalam doa dan keheningan doa. Dalam katekismus, gereja mengajarkan menerima komuni suci, tubuh Kristus, berarti memperkuat dan memperdalam kesatuan kita dalam gereja sebagai persekutuan murid-murid Kristus. Bagaimana selama ini kesatuan kita dalam gereja? Benarkah kita memiliki relasi yang semakin kuat dan mendalam dengan persekutuan murid-murid Kristus di lingkungan, stasi, dan paroki? Sejauh mana kita peduli dan terlibat dalam kehidupan persekutuan murid-murid Kristus di lingkungan, stasi, dan paroki? Setelah menerima komuni suci, kita memperoleh berkat pengutusan dari gereja. Kita diutus menjadi berkat Allah di tengah keluarga dan masyarakat dalam hidup setiap hari. Benarkah perkataan dan perilaku kita merupakan berkat bagi keluarga dan masyarakat? Bagaimana kepedulian kita membantu sesama yang lemah, miskin, dan yang membutuhkan di sekitar kita? Apa yang perlu kita perbaiki agar ekaristi yang kita rayakan memperkuat iman kita dan membuahkan wujud iman yang nyata bagi persekutuan umat di lingkungan, stasi, paroki, dan masyarakat? Para saudara terkasih, dengan menerima komuni suci, kita bersatu dengan Kristus dan gerejanya yang kudus. Oleh karena itu, sebagai persekutuan murid-murid yang selalu disatukan oleh Kristus, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan. Saya persilahkan untuk menyampaikan doa-doa spontan.
Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur kepadamu bahwa kami sudah sampai pada pertemuan yang ke-6 APP ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mendampingi kami, telah membantu kami, telah mendalami hati kami agar kami mampu menghayati garis ini. Bapa, saat lagi kami akan memasuki pekan suci, dimulai dari hari Minggu besok. Ya Bapa, jadikanlah hati kami suci pula, agar kami benar-benar dapat merayakan pekan suci dengan baik, merayakan pekan suci dengan suci, dengan kudus, agar kami dapat menghayati peristiwa wafat, sengsara, wafat, dan kebangkitan. Kami mohon kuatkanlah iman kami, agar kami tetap setia mengikutimu dalam persekutuan para kudus. Semua doa ini kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami semua dapat berkumpul pada malam hari ini. Ya Bapa, semoga APP ini dapat memberikan hikmah kepada kami semua, sehingga kami bisa menjalankan perayaan Ekaristi dengan penuh iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Kami Tuhan. ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan malam hari ini juga kami mau berdoa bagi Frater Mika ya Bapa, yang selama ini telah membimbing kami semua di dalam pendalaman iman kami di lingkungan umat Yakobus. Bapa, berkatilah setiap pelayanan dan pekerjaan Frater, berikanlah rahmat Roh Kudus-Mu ya Bapa di dalam kehidupan Frater, sehingga Frater Mika nanti pada saatnya boleh benar-benar menjadi pelayan-Mu, sehingga mampu membawa domba-domba yang lain untuk berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber segala kasih, kami mengucap syukur kehadirat-Mu, karena atas rahmat berkat-Mu, kami umat di lingkungan Santo Yakobus ini dapat mengikuti APP ini dari pertemuan yang pertama sampai hari ini yang pertemuan terakhir. Semoga melalui pengajaran dan pewartaan yang disampaikan melalui APP ini, iman kami makin bertumbuh, iman kami makin dikuatkan, dan kami lebih memahami betapa penting arti Ekaristi Kudus itu bagi kehidupan kami masing-masing. Ya Bapak, semoga masa retret agung ini juga dapat membersihkan hati, jiwa, dan pikiran kami dari hal-hal yang buruk, sehingga kami dapat menyambut dan merayakan pekan suci ini dengan baik, dan kami dapat makin menghayati iman kami, makin mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki dalam bagi kehidupan kami masing-masing. Semoga kami semua dapat menyambut Paskaraya ini dengan penuh syukur, penuh sukacita, sehingga kami semua dapat menjadi anak-anak yang seperti Tuhan kehendaki bagi kami masing-masing. Semoga segala hal yang baik ini dapat kami lanjutkan dan kami dapat wartakan kepada sesama kami yang belum dapat berkumpul bersama-sama dengan kami. Semoga di saat-saat yang mendatang, teman-teman kami pun dapat bersama-sama dengan kami untuk saling belajar, saling tolong-menolong, menghayati setiap ajaran-ajaran yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak yang Maha Kasih, terima kasih atas pengajaran. Pengajaran ini kami semakin mencintai Engkau dan mencintai sesama kami, dan semakin menyadari bahwa kami sesama murid-murid Kristus adalah satu tubuh, sekalipun banyak anggotanya, sekalipun berbeda-beda tugas dan tanggung jawabnya. Tapi ya Bapa, mampukanlah kami agar kami dapat saling bergandengan tangan bersama-sama untuk membangun kerajaan-Mu di atas bumi ini seperti di dalam surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kita satukan seluruh proses pendalaman iman kita dan permohonan-permohonan dengan doa Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah Datanglah kerajaan, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, terima kasih Frater atas penjelasannya, atas materinya yang disampaikan. Sehingga kami semua juga dapat memahami arti perayaan Ekaristi ini dengan baik. Dan semoga kami semua juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik, kita sampai pada pengumuman. Mungkin Pak Ivan ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Bu Feni. Bapak Ibu yang terkasih umat Yakobus, tidak terasa malam hari ini kita sampai pada pertemuan terakhir APP tahun 2022, dan berarti minggu depan kita sudah memasuki Pekan Suci. Semoga apa yang kita dapat dalam pengajaran pendalaman iman APP 2022 ini selama 6 minggu benar-benar membuka hati dan pikiran kita masing-masing, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Frater dan juga sharing dari Pak Antoni, bahwa kita masing-masing benar-benar menghayati Ekaristi, arti dari perjamuan kudus. Karena Ekaristi adalah puncak dari iman kita sebagai murid Kristus. Bapak Ibu, pada kesempatan ini juga saya pribadi menghimbau kepada Bapak Ibu, mari kita bersama-sama hadir di gereja. Gereja kita sudah membuka pintu selebar-lebarnya bagi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Apalagi nanti minggu depan sudah memasuki Pekan Suci. Seperti tadi yang Frater ungkapkan juga, apa keeman-emanan yang hakiki kalau kita tidak bisa mengikuti malam Paskah. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, dengan kondisi yang ada, sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Jika memang memungkinkan, mari kita hadir di gereja bersama-sama, kita bersukacita untuk menyambut Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit untuk menebus dosa kita semua. Terima kasih juga Frater yang sudah setia sampai saat ini mendampingi kami, ya Frater, umat Yakobus di setiap pendalaman iman. Apa yang sudah Frater sampaikan benar-benar membuat kami semakin teguh, semakin iman kami semakin bertambah. Ya memang tidak ada yang sempurna, Frater. Kita saling belajar, saling menguatkan satu sama lain. Jadi terima kasih Frater atas partisipasinya, atas dukungan dan pengajaran kepada kita semua umat Yakobus. Kemudian pengumuman selanjutnya, APP tahun 2022 ini sudah bisa dikumpulkan segera, karena minggu depan tanggal 12 April kita sudah menutup untuk pengumpulan aksi puasa pembangunan. Untuk aksi pembangunan APP bisa ditransfer ke rekening lingkungan seperti yang tertera di grup WA lingkungan. Kemudian pengumuman selanjutnya ada Andre, tolong Andre. Pengumuman selanjutnya kursus evangelisasi pribadi ya dari Santo Marinus Yohanes sudah dibuka. Silakan Bapak Ibu yang mempunyai teman, saudara atau kenalan bisa mencoba memberikan informasi ini sehingga bisa membantu juga kita mewartakan kabar sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pengumuman dari saya. Mungkin dari Pak Roy, Wakil Ketua Lingkungan, silakan kalau ada mau ditambahkan tentang mekanisme bagaimana. Silakan Pak Roy. Mekanisme tentang hari Minggu nanti pembagian daun palma bagaimana, Pak Roy silakan. Besok setelah misa Sabtu semua ngambil di sekretariat. Agak keras Pak, nggak dengar Pak. Suaranya. Halo?
Ya, Iya. ya. Sabtu setelah misa sore itu saya ngambil, itu barengan semua. Nanti saya bagi untuk yang di Lebak Asri dan sekitarnya ke Bu Rudi, yang regensi di saya. Langsung nanti saya kabarin ya via grup kalau sudah terima. Itu nanti mungkin terakhir mungkin ngambilnya kalau mau itu ya Minggu pagi sampai jam 9 ya. Soalnya saya ikut yang jam 10. Itu aja sih. Yang Bu Rudi jam berapa juga diambil? Sama. Itu nanti saya Jam yang bawa 9. langsung saya drop di Bu Rudi. Berarti pengambilan umat yang di wilayah Lebak Indah Asri juga jam 9. Terserah sih. Dari Bu Rudi mungkin bisa kayaknya seragam jam 9 aja semua ya. Soalnya Jadi kan umat itu, soalnya kalau daun palma kan dipakai untuk misa online jam 10 ya. ya. Berarti kan harusnya diambil sebelumnya sih. Kalau online ya. Ya. Tapi kalau offline ya langsung datang. Ya, mudah-mudahan umat Yakobus ikut offline semua ini. Jadi bisa menghayati benar. Oke. Kapasitasnya 850 per misa. Ditutup berapa menit sebelumnya Pak Roy? Misa Mungkin 5 menit ya. 5 menit ya. Ya. Oke. Ada lagi Pak Roy yang menambahkan? Sementara itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Roy. Kemudian terakhir saya bisa nambahkan sedikit. Halo Nanti Pak Ibu. ya siap Bu Rudi. Saya minta tolong Roy bisa Ya. diumumkan di grup ya. Karena saya lihat yang minta-minta daun palma itu kan kebanyakan tidak ikut Zoom. Jadi mereka Ya, benar. ngambilnya di mana, jamnya jam berapa gitu mungkin ya Roy. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Rudi. Ya, nanti akan di-share oleh Pak Roy di grup WA lingkungan tentang mekanisme pembagian daun palma. Yang jelas daun palma dibagikan sebelum umat ikut misa online. Sudah pasti mereka harus ambil. Terima kasih Bu Rudi. Ngambil ya, memang ada. Saya tahu itu ada berapa orang itu yang nggak mungkin ngambil, nggak apa-apa. Nanti saya ngantar. Ya, baik. Terima kasih Bu Rudi. Kemudian terakhir sedikit tambahan dari saya, ini sekedar informasi saja kepada yang hadir di malam hari ini. Kedepannya kita pengurus akan merencanakan setiap pertemuan pendalaman iman dimulai dari bulan Rosario dan seterusnya, termasuk pesta nama lingkungan Yakobus nanti akan diselenggarakan secara offline. Jadi malam ini adalah malam terakhir kita Zoom untuk pendalaman iman. Jadi nanti kami pengurus akan merapatkan kembali acara ataupun agenda-agenda dari pengurus yang telah disusun, nanti kita laksanakan secara offline, termasuk pesta nama lingkungan Yakobus pada bulan Juli. Nah, detail acaranya belum bisa kita beritahu, tapi intinya kita akan memberikan sesuatu yang berkesan bagi umat Yakobus, bukan hanya kita cuman duduk Zoom, belajar iman, ya sekali-sekali kita juga menikmati berkat dari Tuhan bersama-sama. Jadi selain kita menerima pengajaran, sekarang kita bersukacita bersama-sama satu lingkungan Yakobus, umat Yakobus. Nah, detailnya nanti pengurus akan bicarakan kembali. Demikian informasi dari saya. Terima kasih Bu Feni. Saya kembalikan ke Bu Feni. Baik, terima kasih Pak Iwan. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan doa penutup. Dan nanti mohon berkat penutup oleh Frater. Ya Bapak yang Maha Kasih, syukur kami persembahkan kepadamu. Karena sebagai persekutuan murid-murid Kristus, kami dapat bertekun mendalami kembali makna iman dan perayaan Ekaristi. Putuslah Roh Kudus-Mu agar selalu menerangi kami, sehingga Ekaristi yang kami rayakan meneguhkan persekutuan iman kami
dan dan membuahkan membuahkan kasih bagi sesama di sekitar kami. Demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita hening sejenak, mohon berkat Tuhan bagi kita yang hadir di sini, bagi keluarga dan juga umat di lingkungan Santo Yakobus. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, seluruh anggota keluarga dan saudara kita di lingkungan Santo Yakobus, senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, lagu penutup silakan Andre. Mari memuji karya ilahi, Ekaristi sakramen yang suci. Mari bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang seagung ini. Persiarahan umat beriman merindukan perjamuan Tuhan, dipersatukan kita semua dalam korban cinta maha mulia, dan menyambut tubuh dan darahnya. Hadirlah Kristus menguatkan jiwa di dalam kebenaran sabdanya. Iman kita diteguhkan, kita diutus membawa damai, mewartakan kabar sukacita, berbagi cinta pada sesama Ya, Frater, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, kita foto dulu ya. Yang belum menyalakan video, bisa menyalakan video. Oke, sudah nyala semua. Boleh berpose, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Frater, Oke, Bapak Ibu. selamat malam semuanya. Masih Iya. malam, Selamat malam, Bunda. Bapak Ibu pamit dulu. Makasih, Pater. Istirahat. Oma Gebi, malam. Selamat malam, Flater. Selamat malam semuanya. Gepi. Malam. Ya, Bu Rudi, terima kasih banyak Bu Rudi pelayanannya. Terima kasih banyak, Oma. Mas Eugene. Brother, Ya, mau tanya, kan ya, maksudnya kan Kak misa harian itu juga disebut perayaan Ekaristi ya berarti ya kan? betul, betul. Tapi bedanya kalau misa harian sama kalau minggu itu apa ya Brother? Ya, misa harian itu tetap misa. Apa artinya? Itu tetap menjadi perayaan utama kita. Tapi bahwa yang berbeda adalah apa kalau saya ngerani ya? Hari Minggu adalah hari itu, Pak ya. Hari Minggu kan adalah hari apa namanya kebangkitan Kristus. Jadi Paskah yang utama adalah hari Minggu begitu kan. Maka hari Minggu menjadi sebuah puncak dari seluruh hari-hari yang lain gitu kan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis dalam bacaan. Bacaan di hari Senin sampai hari Sabtu biasanya mengarah pada pengantar untuk bacaan hari Minggu begitu.
Jadi seakan-akan hari Senin sampai hari Sabtu itu tetap ada perayaan Ekaristi Kudus, tetap Ekaristi, tetapi belum ya sudah mencapai kepenuhan. Tapi apa namanya, perayaan paling meriah adalah hari Minggu karena itu adalah Paskah Kristus. Gitu kan. Maka mengapa sekarang kita setiap hari Minggu itu merayakan Ekaristi adalah sebuah kenangan kita akan Paskah begitu. Bahwa Yesus Paskah itu kan selalu hari Minggu, ya kan? Minggu Paskah begitu. Oleh karena itu setiap hari Minggu menjadi Paskah hari-hari Minggu yang Paskah lain begitu. Intinya begitu. Sedangkan hari Senin, hari Minggu, misa harian itu sebenarnya tetap Ekaristi, tapi ya tidak semeriah itu ya, tidak semeriah hari-hari yang kemeriahan. Lalu juga ini, bahkan Romo pun harusnya misalnya di hari biasa itu ya, misa harian biasa itu tidak wajib memberikan homili begitu. Jadi sekedar membacakan teks-teks liturgis begitu, dan tidak wajib untuk memberikan homili. Juga kalau dari lagu-lagu misalnya ada beberapa lagu yang tidak diinginkan. Kemuliaan misalnya itu. Kemuliaan kan kalau hari biasa kan tidak disebutkan, bahkan tidak disebutkan, tidak diinginkan. Baru di hari Minggu mencapai puncaknya, baru mencapai sebuah perjamuan abadi di hari Minggunya itu. Jadi soal apa ya? Soal kemeriahan, kepuncakan begitu, keistimewaan begitu. Paskah Kristus intinya begitu. Jadi yang diwajibkan itu tetap yang hari Minggu. Diwajibkan hari Minggu. Ya, yang diwajibkan hari Minggu karena itu adalah hari Paskah yang. Pamit dulu ya. Oh iya, bagus. Thank you, bagus. Pamit dulu ya. Malam. Ya, Pak Kusnadi. Ya, terima kasih. Ya. Malam, brother. Monggo, Pak Kusnadi. Ya, mari Pak Kusnadi. Jadi ini fix online, offline habis ini ya, tatap muka ya? Ya, habis ini offline. Ya, mulai Mei, Frater. Bulan Maria. Semoga Frater bisa join, Frater ya. Amin. Ya. Bulan Hari apa tapi? Udah nggak hujan. Wah, nanti harinya susun nih, liturgi sama Andri, kitab suci. Gimana nih harinya nggak tahu nih. Tunggu dari gereja dulu, Frater. Dari paroki, bagaimana mekanismenya, bahannya gimana. Oh iya. Nanti kita ikutin aja. Pokoknya kita ngikut dari gereja. Gereja ngomong A ya kita ngikut A. Oh ya. Itu wis. Oh ini gereja yang minta untuk offline. Itu bukan, Frater. Ya umat sih minta kepengin offline, bukan gereja. Umat sih kepengin minta offline. Kepengin ketemu, Frater. Kan selama berapa lama kan kita nggak bisa ketemu. Cuma sekali dulu ketemu. Habis itu kena Omikron. Nah, sekarang karena sudah melandai ya, semoga Tuhan tetap menjaga ya, kita bisa ketemu offline umat. Amin. Termasuk jalan-jalan, Frater ikut ya. Ya, ikut. Saya senang malah. Nginep loh, Frater. Sekaligus ngisi kamper. Bisa, Frater nginep. Nanti dicari Romo, Frater. Nginep loh jalan-jalannya. Nginep seminggu, Frater. Loh, kapan, Pak? Seminggu saya putus-putus. Nanti pesta nama, Frater. Bulan Juli, Frater. Oh, pesta nama? Iya. Ya. Oh, Juli saya udah libur, ya. Ya, puji Tuhan. Berarti bisa seminggu, Frater, jalan-jalan ya. Enggak lah, maksudnya. Jalan-jalan ya seminggu minggat. Minggat. Ya enak lah, nanti kita bisa kumpul-kumpul. Nanti bulan Juli saya usahakan kalau jalan-jalan saya ikut, saya usahakan. Pesta nama lingkungan Yakobus. Bulan Juni saya sudah bulan 7, Frater. Itu 7. Sudah tidak di Yakobus lagi. Oh, kemana, Frater? Saya kan mungkin selesai pastoral ini, kegiatan ini mendampingi umat Yakobus mungkin bulan Mei mungkin. Hah? Mei. Mei nanti. Oh, Mei terakhir, Frater. Ya, begitu. Puji Tuhan. Terus kemana, Frater? Nggak tahu. Masih belum, nanti tahun ajaran depan mungkin baru dibagi lagi. Terus kembali kemana, Frater? Tetap di seminari atau? Oh, tetap seminari maksudnya. Maksudnya untuk memegang lingkungan Yakobus, mendampingi lingkungan Yakobus selesainya kontraknya. Wah, minta diperpanjang, Frater. Acara offline-nya di stasi aja, sekalian ditunjukkan
tempatnya itu kayak apa, biar tahu. DPM itu. Iya, DWM. Boleh tak WM? Biar, nah, bukan yang sebelahnya. Tempatnya Stasi. stasi. Oh, masa jalan-jalan ke WM, Rek? Ntar dikomplain be umat nih. Masa jalan-jalan dalam kota? Bukan. Kecut. Acara offline. Oh, acara offline. Ya, Ah. betul boleh. Kunjungan, Bukan kunjungan, Boleh, Frater Rosario. kunjungan. Ya, kunjungan lah. Boleh lah, kunjungan. Kunjungan ditunjukkan. Tempatnya kan enak toh itu. Parkiran luas, tenang, deket. Boleh hari Minggu begitu? Kita doa rosario bersama. Nah, itu. Jadi gantian, Frater, kita umat Yakobus mengunjungi STPD. ya. Jadi umat juga ingin mengenal. Gitu, Frater. Yang punya anak laki boleh dibawa, siapa tahu panggilannya tumbuh. Ya, saya ngomong itu. Putri. Saya barusan ngomong. Yang barusan ngomong. Pak, jadi banyak ya yang punya anak laki-laki tuh. Saya baru nyadar Bu Feni ada, lalu siapa lagi? Pak Gus Nadi. Ya. Termasuk di sini ada 2 nih, Frater. Anak kita, Frater. Tuh, Cipta sama Andre itu. Pak Cipta, belum kunjungan ke Pak Cipta ini gimana ini Pak Cipta? Kapan, Frater? Nah, kapan Pak Cipta bisa? Sampai belum harus saling kunjungi. Nah, iya. Mei. Mei ya. Mei. Kapan lagi? April, bisa April. Kalau ke WM tadi soal acara di WM, boleh doa rosario tapi tidak acara ya Bapak Ibu ya? Ya, cuma doa Boleh. aja. Tidak acara yang besar seperti kemarin di. Oh, enggak. Jangan, Frater. Nanti saya ditegur Romo Yusuf juga. Ya. Boleh Ya, itu nanti Pak Roy, tolong koordinasi Pak Roy, Bu Feni sama Andri. Oke. Saya jadi ingat itu loh, Frater. Kalau dulu itu ya, misalkan istilahnya kalau sharing gitu ya dengan agama lain, saudaranya Katolik lah ya, itu tuh sering dikritik, maksudnya bahasa kasarnya itu dilokno lah. Kok komuni kok cuma roti tok, nggak minum anggur atau apa gitu. Jadi kan ada yang istilahnya dicelup ya, ada yang dicelup dicelupkan kita dapat tapi dicelup muter gitu. Terus mikir-mikir, nah waktu COVID gini ya bosnya prakteknya mereka, apakah kayak gitu? Misalnya kan tak balik lagi toh, akhirnya mereka kan jadi kayak roti lagi sebenarnya kayak gitu. Saya nggak ngerti nih gereja yang lain gimana? Ada yang dapat kayak anggur gitu ya. Dapat Gitu. ada yang ya sirup, bentuk sirup, ada yang istilahnya diedarkan tuh saya ikut-ikut aja. Dicelupkan. Jadi anggurnya itu yang istilahnya anggurnya itu beredar, kita dapat rotinya terus dicelupkan satu-satu gitu. Ya itu saya nggak lengkap katanya kayak gitu. Padahal saya bilang itu hanya simbol. Kalau mau penuh ya beli roti bakery aja satu kan seperti bikin film toh. Gambarnya gitu. Praktisnya aja simbol. Saya nek ngomong sama orang sana itu sudah wis kayak ya saya sudah spray semua aliran semua aliran saya sudah pernah sharing jadi gegeran tok. Yo Pak Roy ini hebat ya bisa berdiskusi dengan. Tapi saya pasti kalah kalau soal kitab suci saya pasti nol pudul itu. Itu dulu. Baru-baru ini juga Romo-Romo mulai itu kan lewat YouTube-nya itu mulai coba mengingatkan Katolik kalau ya kita harus belajar juga kitab suci begitu. Rafathar juga gitu, baru-baru ini juga digenjot kitab sucinya. Tadi itu saya juga sempat ingatnya Korintus itu kan, tapi nggak tahu nih Korintus berapa yang apa. Mungkin itu, Frater, kalau ada pengajaran itu, kalau menurut saya itu mungkin semacam topik-topik yang istilahnya untuk kayak kapan itu kan saya sama Johan itu discuss. Maksudnya saya pengen tahu aja sih. Waktu saya datang tanda tangan katekumennya ya, tak pancing-pancing ya itu kenapa kamu Katolik, kenapa gini. Kadang ternyata dia juga tanya, iya kenapa ya gitu loh. Iya kenapa ya? Kami tak bilang, kenapa kok Katolik bikin tanda salib di tempat lain enggak? Bingung deh, iya kenapa ya? Lah kamu kan diajari, saya bilang itu. Kenapa kok ada patung di tempat lain dianggap berhala, saya bilang itu.
Iya. termasuk istilah Latin-Latin. Nah, itu kan sebagian yang saya baca di bukunya Romo Pidiarto Ocam itu. Nah, mungkin mungkin ya, menurut saya sih artinya gini, beberapa yang belajar tentang katekumen ataupun yang mendalami setelahnya itu perlu disentil seperti hal itu. Jadi mereka istilahnya akan siap pada saat ada pertanyaan seperti itu, ada pertanyaan praktisnya sih, menurut saya ya. Hanya kalau saya pernah diajak muter-muter soal ayat-ayat itu, waduh, nul putih. Sebenarnya memang itu saya tuh pengen kasih penjelasan mengenai kitab suci dan tradisi ya. Bahwa sebenarnya tradisi itu lebih besar daripada kitab suci gitu. Bahwa kitab suci itu sebenarnya adalah kristal gitu ya, kristalisasi dari tradisi yang begitu besar. Kalau Bapak Ibu tahu kitab suci itu, waduh, itu banyak makna-makna syarat. Misalnya Nuh itu ya, air bah Nuh itu ternyata diambil juga ada ya mirip-mirip dengan Epik Gilgamesh. Epik Gilgamesh itu salah satu prasasti zaman dari bangsa lain begitu. Artinya kan tidak hanya Katolik sendiri, tidak hanya kitab suci kita sendiri yang mengatakan bahwa air bah itu terjadi. Artinya adalah bisa jadi ada redaksi-redaksi begitu. Ya susah untuk menjelaskan. Tapi intinya kalau kita hanya menggunakan kitab suci saja tanpa ada tradisi, kita bisa jadi salah. Takutnya gereja-gereja yang lain itu hanya mengandalkan kitab suci, mengandalkan